Baik anak-anak, kita masuk pada materi yang kedua, perempuan dan laki-laki sederajat. Dalam masyarakat kita terdapat banyak pandangan atau mitos tentang perempuan atau laki-laki yang sebagian masih dianut masyarakat hingga sekarang ini. Pandangan atau mitos tersebut telah menempatkan seolah-olah perempuan atau laki-laki itu lebih hebat, lebih berkuasa, lebih berharga, dan lebih banyak memiliki hak dibandingkan dengan perempuan atau sebaliknya. Mungkin hal ini terjadi dalam masyarakat atau lingkunganmu. Silakan kamu punya hak untuk menentukan sikap setuju atau tidak dan mau mengikuti atau tidak. Hal yang menarik dalam agama Katolik adalah Injil tidak berbicara mengenai kehebatan masing-masing, tetapi lebih banyak berbicara tentang perjuangan Yesus akan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Kita melihat pandangan masyarakat tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Di beberapa daerah atau suku yang ada dalam masyarakat Indonesia, masih terdapat berbagai kebiasaan, sikap, dan pandangan yang menempatkan seolah-olah laki-laki itu lebih hebat dari perempuan. Tetapi juga sebaliknya di beberapa tempat, perempuan dipandang lebih berharga dibandingkan laki-laki. Nah, pandangan gereja tentang kesederajatan perempuan dan laki-laki dapat kita lihat di sini, di mana gereja menaruh perhatian yang cukup besar dalam memperjuangkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan gereja tersebut dilandasi oleh pandangan gereja sendiri, sebagaimana terungkap dalam Katekismus Gereja Katolik berikut ini. Pada artikel 369, pria dan wanita diciptakan, artinya dikehendaki Allah dalam persamaan yang sempurna di satu pihak sebagai pribadi manusia dan di lain pihak dalam kepriaan dan kewanitaannya. Kepriaan dan kewanitaan adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya, pria dan wanita, memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi kepada mereka langsung oleh Allah penciptanya. Keduanya, pria dan wanita, bermartabat sama menurut citra Allah. Dalam kepriaan dan kewanitaannya, mereka mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan pencipta. Nah, pada artikel 371, di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama dan menghendaki yang satu untuk yang lain. Sabda Allah menegaskan itu bagi kita melalui berbagai tempat dalam kitab suci. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18. Dari antara binatang-binatang, manusia tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia. Wanita yang Allah bentuk dari rusuk pria dibawa kepada manusia. Lalu berkatalah manusia yang begitu bahagia karena persekutuan dengannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pria menemukan wanita itu sebagai aku, yang lain sebagai sesama manusia. Nah, artikel yang ketiga, 372. Pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain. Bukan seakan-akan Allah membuat mereka sebagai manusia setengah-tengah, dan tidak lengkap. Melainkan ia menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi. Sehingga kedua orang itu dapat menjadi penolong, satu untuk yang lain. Karena di satu pihak, mereka itu sama sebagai pribadi, tulang dari tulangku. Sedangkan di lain pihak, mereka saling melengkapi dalam kepriaan dan kewanitaan. Dalam perkawinan, Allah mempersatukan mereka sedemikian erat, sehingga mereka menjadi satu daging, dan dapat meneruskan kehidupan manusia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang tua bekerja sama dengan karya pencipta atas apa yang sangat khusus.
Nah, anak-anak yang baik, pandangan dan perjuangan gereja itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari pandangan dan sikap Yesus yang dalam upayanya mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Juga berusaha menegakkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Sebagaimana nampak juga dalam Yohanes bab 8 ayat 2-11 dan Markus bab 15 ayat 21-28. Silakan bisa kamu baca nanti. Baik, untuk dipahami sebagai kesimpulan dari materi ini, Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi yang diwarnai dengan kebudayaan di mana kaum perempuan menjadi warga masyarakat kelas 2 dalam tatanan masyarakat. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi banyak mendapat perlakuan tidak adil. Ketidakadilan itu misalnya nampak dalam beberapa kasus berikut. Perempuan yang kedapatan berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa. Peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan, kurang diberi tempat. Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yesus memperlakukan perempuan bersinar secara manusiawi. Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya dan menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Ia selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan sederajat atau setara. Nah, sikap dan tindakan Yesus itu nampaknya dilandasi oleh pemahamannya bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah. Karena Allah sendiri telah menciptakan mereka menjadi citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara mereka. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut pada refleksi. Mari kita duduk diam. Sikap yang baik. Kita pejamkan mata. Silakan kamu menjawabnya sendiri di dalam hati kamu. Ibu akan membacakannya. Anak-anak yang baik, keluhuran martabat manusia bukan ditentukan oleh apakah dia seorang laki-laki atau perempuan. Apakah saya selama ini menghormati teman saya sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur? Anak-anak, menghina manusia satu dengan menghina penciptanya. Menghina manusia itu sama dengan menghina penciptanya. Apakah saya pernah menghina teman saya perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apakah saya menghormati siapa saja dan tidak menganggap lawan jenis sebagai saingan? Nah, sekarang pikirkan kebiasaan baik apa yang akan dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kesederajatan perempuan dan laki-laki. Misalnya, mau bergaul dengan siapa saja dengan tetap menjaga kesopanan dan kesusilaan, tidak menghina lawan jenis, dan sebagainya. Oke, masih dalam suasana hening.
Buatlah moto dan refleksikannya di dalam hati kamu untuk menjadi pegangan kamu selanjutnya. Baik, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan doa. Kita pejamkan mata kita. Sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Allah, Bapa Pencipta, Engkau menciptakan perempuan dan laki-laki sederajat. Ajarilah kami saling menghormati dan menghargai keutamaan kami masing-masing, sebab dengan cara demikianlah kami juga meluhurkan Engkau demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai dan akan kita lanjutkan materi berikutnya pada bab 2 ini. Dan sesudah itu kita akan siap-siap untuk latihan-latihan soal. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.